So guys, jadi film ini menceritakan Luna, seorang wanita muda yang berjuang keras menjalani hidup. Tanpa pekerjaan tetap, ia bekerja sebagai petugas kebersihan demi menghidupi orang yang paling ia sayangi, adik laki-lakinya Jonas. Jonas menderita asma parah sehingga Luna harus selalu mengawasinya karena lingkungan sekitar sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya. Ibu mereka, Natalia, adalah seorang pemandu wisata yang jarang sekali pulang ke rumah. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya bepergian untuk urusan pekerjaan. Hingga suatu hari, Natalia pulang membawa kabar bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah kapal pesiar wisata. Natalia memaksa Luna untuk mengambil pekerjaan tersebut. Luna awalnya menolak keras karena ia tidak tega meninggalkan Jonas sendirian, apalagi ibunya jarang ada di rumah. Namun Natalia berkata bahwa neneknya lah yang akan menjaga Jonas. Dengan iming-iming bayaran yang besar, Luna akhirnya luluh. Ia berpikir mungkin ini adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib, mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak untuk Jonas, dan keluar dari kemiskinan akut. Singkatnya, Luna pun menerima tawaran tersebut, berpamitan pada semua keluarga, dan ia berjanji akan selalu mengabari mereka. Singkat waktu, Luna bekerja bersama para pekerja lainnya di sana. Pekerjaan di kapal yang tidak terlalu sibuk membuat dia punya banyak waktu, bahkan rutin melakukan panggilan video dengan Jonas. Ia dengan bangga menunjukkan sosok kapten kapal kepada adiknya melalui layar ponsel. Dan seiring waktu, Luna juga berpacaran dengan laki-laki pekerja lainnya di sana. Semuanya berjalan cepat guys, sampai suatu hari saat sedang melakukan panggilan video dengan Jonas, Luna menerima sebuah kabar buruk yang membuatnya sangat terguncang. Setelah panggilan itu, Luna berubah drastis. Ia menjadi sangat depresi. Ia juga memutuskan kekasihnya itu secara tiba-tiba. Dan dalam satu adegan yang samar, terlihat seseorang melompat ke laut. Sampai di sini semuanya masih terasa ambigu guys. Kenapa Luna bisa menjadi aneh? Pastikan kalian nonton sampai habis guys, karena endingnya yang akan membuat kalian terperangah. Pikiran kalut dan merasa tidak tenang membuat dia akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di kapal walaupun sebenarnya kontrak kerjanya belum habis. Luna kembali pulang dalam keadaan mental yang tidak stabil. Satu-satunya pelipur lara yang bisa membuat Luna tersenyum kembali adalah ketika dia bertemu dengan Jonas. Ate, nandito ako hinintay kita. Tak seindah yang Luna bayangkan setelah cukup lama bekerja mengirim uang untuk memperbaiki rumah, namun nyatanya rumahnya masih sama seperti dulu. Luna sempat bertanya kepada neneknya kemana uang yang selama ini dia kirim. Namun sang nenek hanya sibuk mengobrol dengan pelanggannya yang diketahui kalau neneknya adalah seorang dukun. Masih dalam depresi akibat trauma berat yang Luna rasakan, membuat ia harus mengkonsumsi obat antidepresan. Ditambah sekarang Natalia, ibunya, hilang entah kemana. Orang rumah pun tidak ada yang tahu keberadaan ibunya itu. Luna sempat mencoba menghubungi ponsel ibunya, namun tidak bisa dihubungi. Saat Luna memeriksa barang-barang ibunya, di sana ia menemukan sebuah petunjuk. Satu sisi anting milik ibunya dan sebuah selebaran bertuliskan Penthouse 77. Dalam hatinya bertanya, apakah mungkin ibunya pergi ke Penthouse 77 itu? Rasa penasaran mendorong ia memberanikan diri untuk datang ke alamat apartemen tersebut. Secara kebetulan di depan gedung, ia bertemu seorang wanita pengemis yang meminta uang untuk makan. Wanita itu bertanya mengapa Luna datang ke tempat ini. Luna pun menjawab kalau ia sedang mencari seseorang. Dengan tatapan aneh, pengemis itu memperingatkan kalau ini adalah tempat yang berbahaya. Tempat ini memakan pikiran manusia. Ia menyuruh Luna untuk berhati-hati di dalam sana. Seperti biasa guys, peringatan hanyalah sebuah bumbu dalam film horor yang tidak akan pernah dihiraukan oleh pemeran utamanya. Sebenarnya apartemen itu terasa aneh tanpa ada orang yang lalu lalang.
Luna masuk ke lobi apartemen yang sepi. Di sana, ia melihat ada sebuah pohon hias seperti akar yang menarik perhatiannya. Dan saat Luna menyentuhnya, tak sengaja tangannya malah tergores duri hingga terluka. Lalu tiba-tiba kepalanya terasa pusing luar biasa dan penglihatannya mulai kabur, memunculkan bayangan-bayangan pada saat ia berada di kapal. Tak lama seorang pria datang menolongnya berdiri. Anehnya pria itu mengenali Luna. Ia memperkenalkan diri sebagai Antonio, manajer lobi di gedung itu. Di tengah percakapan, Luna melihat seorang pria misterius berjalan melewati mereka. Ia melihat ke arahnya dengan senyuman yang tidak bisa Luna tolak, lalu masuk ke dalam lift. Manajer lobi itu kemudian berkata bahwa ia akan menempatkan Luna di tempat ibunya dulu bekerja. Mendengar itu, Luna terkejut. Apakah ibunya ada di sini? Manajer itu hanya menjawab bahwa itu rahasia. Ia memberikan sebuah kunci dan berkata, ini kunci penthouse 77 di lantai 7. Dan naiklah Luna ke lantai 7 itu. Sebelum masuk, tak lupa dia meminum kembali obat antidepresinya. Pintu kamar tidak terkunci dan terlihat sepi, tidak ada siapapun di sana. Secara tak sengaja di lantai, ia menemukan sisi lain dari anting ibunya yang hilang. Saat sedang memungut anting itu, ia terkejut melihat seorang pria muncul. Pria itu memperkenalkan dirinya bernama Andrew, pemilik penthouse tersebut. Andrew pun merasa heran bertanya sedang apa Luna di sana. Luna menjelaskan bahwa ia datang menggantikan Natalia untuk membersihkan rumah. Anehnya, Andrew mengaku tidak mengenal nama Natalia. Ia lalu memanggil istrinya Sonia, seorang wanita yang berjalan menggunakan tongkat karena menderita osteoartritis. Sonia tidak suka ada orang asing masuk tanpa izin dan langsung mengusir Luna pada saat itu juga. Namun Andrew mencoba memujuk istrinya bahwa mereka butuh seseorang untuk menjaga sekaligus membersihkan apartemen. Awalnya Sonia ragu karena mereka tak kenal siapa Luna. Tapi karena kebutuhan akhirnya, mereka sepakat mempekerjakan Luna selama 5 hari dan menjaga rumah selama mereka pergi. Tapi suasana berubah saat mereka melihat Luna bertingkah seperti orang ketakutan. Dalam pandangan Luna, ia melihat sesosok wanita menyeramkan berada di pojokan ruangan. Andrew dan Sonia pun pergi meninggalkan Luna sendirian di apartemen mewah itu. Malamnya, Luna melakukan panggilan video dengan Jonas. Ia tampak senang karena mendapatkan pekerjaan di sebuah apartemen mewah. Walaupun tujuan dia datang ke sini mencari ibunya, tapi tak bisa dibohongi. Luna merasa senang tinggal di apartemen mewah ini. Karena walau bagaimanapun, Luna punya mimpi ingin hidup menjadi orang kaya. Namun, tiba-tiba Jonas mengeluhkan sesak napas. Sedangkan di rumah tidak ada siapa-siapa. Neneknya pun pergi entah kemana. Mendengar itu, Luna menjadi panik. Luna terbangun seolah apa yang baru terjadi tadi hanyalah sebuah mimpi buruk. Dia kembali pulang dan langsung menanyakan kepada sang nenek, mengapa belakangan ini ia terus melihat hal-hal aneh. Setelah melakukan penerawangan menggunakan sebuah telur, neneknya berkata, "Kau telah mengutuk dirimu sendiri. Kau mengisi pikiranmu dengan kesedihan dan duka, dan rasa sakit itu mengisi jiwamu dengan dosa." Tiba-tiba neneknya mengeluarkan suara-suara aneh yang mengerikan, membuat Luna pun menjadi ketakutan. Namun sesaat kemudian, Luna dengan gembira memberitahu neneknya bahwa ia menemukan anting ibunya. Neneknya hanya bergumam bahwa semua hal itu hanya ada di dalam pikiran Luna dan sedang memakan jiwanya. Demi melindungi adiknya, keesokan harinya Luna diam-diam membawa Jonas ke penthouse, menyelundupkannya lewat lift agar tidak ketahuan manajer lobi. Jonas pun merasa senang berada di dalam apartemen itu. Mereka berdua menikmati fasilitas kemewahan di sana. Namun keanehan mulai terjadi. Ketika mereka berdua mandi di bathtub dan sedang bercanda, tiba-tiba Jonas menghilang masuk ke dalam air. Luna panik mengaduk-aduk air, tapi Jonas tidak ada di sana.
Yang membuat Luna terkejut, tiba-tiba Jonas muncul masuk ke kamar mandi dan sudah terbalut handuk. Luna bertanya kenapa Jonas sudah ada di luar. Jonas menegaskan bahwa dari tadi dia sudah keluar dari bathtub. Bahkan Luna sendiri yang memberikan handuk kepada Jonas. Luna kemudian tertidur di bathtub dan bermimpi dirinya mengapung di air. Saat terbangun, Luna merasa obat-obatnya lah yang buat ia selalu berhalusinasi. Jadi, ia membuang semua obat itu ke tempat sampah. Merasa ini adalah kesempatan tinggal di apartemen mewah, dia pun mencoba beberapa gaun milik Sonia hanya untuk sekedar merasakan bagaimana hidup menjadi orang kaya. Tapi halusinasi itu muncul kembali, seolah ada sosok makhluk tak kasat mata yang sedang memperhatikan dirinya. Luna terkejut ketika Jonas muncul dan menakutinya. Jonas mengajak Luna untuk main petak umpet. Saat mengejar Jonas, Luna melihat sosok tertutup kain di tempat tidur. Yang ia kira itu adalah Jonas. Sosok itu berdiri tepat di hadapan Luna. Yang membuat Luna takut adalah ketika di kepala sosok yang tertutupi kain putih itu mengeluarkan banyak darah. Di saat bersamaan, Jonas muncul dari arah lain. Lalu ia kembali mengumpat. Saat sedang mencari Jonas, Luna dikejutkan Sonia, pemilik rumah yang muncul entah dari mana. Ia berkata kembali hanya untuk mengambil paspor. Sikap Sonia berubah manis, mengizinkan Luna memakai baju dan memakan makanannya. Setelah memberi peringatan untuk tidak memasukkan orang asing, Sonia pun pergi lagi. Setelah Sonia pergi, Jonas terlihat memakan makanan dari kulkas. Saat Luna melarangnya, tiba-tiba wajah Jonas berubah menjadi aneh dan menyeramkan. Bergerak mendekati Luna sebelum akhirnya kembali normal. Sekarang Luna dikejutkan kembali dengan kedatangan pria yang kemarin ia lihat ada di lobi. Dia memperkenalkan dirinya Theo yang tinggal di unit sebelah. Theo berkata Luna terlihat seperti orang ketakutan dan depresi. Namun Luna mencoba mengelak. Theo menunjuk botol obat Luna di tempat sampah dan berkata, wajar saja jika Luna melihat hal aneh karena dia berhenti meminum obat antidepresan. Theo lalu mengajak Luna berbicara, meminta Luna menceritakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Namun Luna menolak karena mereka baru saja kenal. Tapi walaupun begitu, Luna mengatakan kalau dia merasa apartemen ini seperti hidup, seperti ada yang sedang mengawasi dirinya. Theo tidak terlalu memikirkan itu. Dia malah menawari Luna untuk belajar dansa karena akan ada pesta topeng nanti. Oleh karena itu Theo butuh pasangan dan ia memohon agar Luna mau membantu menjadi pasangannya nanti. Awalnya Luna menolak, tapi karena diancam akan memberitahukan kepada Sonia kalau Luna membawa adiknya masuk ke apartemen. Luna pun akhirnya setuju. Vamos a bailar. Di tengah tarian itu, Theo tiba-tiba melamar Luna menjadi istrinya. Tentu saja Luna menolak dan ingin pergi, tapi Theo terus memaksanya. Theo kemudian pergi, dia yang akan membawa ibunya ke sana. Tak lama kemudian, seorang pria bertopeng datang dan menyergap Luna. Saat topeng itu dibuka, ternyata dia adalah Andrew. Andrew berkata, kau tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Luna berlari kembali ke apartemen, namun Jonas sudah menghilang. Dia terus mencari Jonas dan akhirnya Luna menemukannya berada di dalam laci sempit. Di waktu bersamaan, ingatan-ingatan mengerikan kembali teringat di kepalanya. Ingatan tentang Jonas yang berteriak kesakitan di lantai. Lalu tiba-tiba Jonas muncul kembali.
Sekarang Luna dihadapkan dengan Theo, Andrew, dan Sonia yang muncul secara bersamaan. Dengan panik, Luna mengambil pisau dan lari membawa Jonas. Namun saat Luna berhasil keluar dari pintu, sayangnya Jonas malah terperangkap di dalam. Jonas berteriak bahwa gerbang itu tidak bisa dibuka. Sekuat apapun Luna berusaha, tapi pintu itu sudah tidak bisa dibuka. Orang-orang itu datang dan langsung menyeret Jonas. Di luar gerbang, wanita pengemis itu muncul kembali dan berkata agar Luna merelakan adiknya itu karena adiknya sudah tiada. Tapi Luna terus berusaha membuka. Luna berkata kalau Jonas adalah orang yang paling ia cintai dan dia adalah hidupku. Wanita itu lalu berkata kembali, jika Luna benar-benar menyayangi adiknya, Luna tidak seharusnya meninggalkannya dulu. Luna berteriak histeris memanggil adiknya itu. Lalu tiba-tiba keadaan kembali kepada realitas yang sebenarnya. Luna hanya berteriak di sebuah gudang tua yang terbengkalai. Dan datanglah seorang pria mendekat dan bertanya mengapa Luna berteriak sendirian. Tak lama dua polisi datang merebut pisau dari tangan Luna. Luna memohon pada polisi itu untuk menyelamatkan adiknya yang diculik oleh orang-orang di dalam. Luna masih yakin dan beranggapan kalau adiknya diculik dan penculiknya ada di dalam sana. Polisi itu kemudian menunjukkan rekaman CCTV dan di sanalah Luna ditampar sebuah kenyataan. Di layar monitor terlihat Luna melakukan semuanya sendirian. Berbicara sendiri, berlari sendiri, memegang pisau sendiri. Tidak ada Jonas dan tidak ada orang lain di sana. In my bed, and you expect... Huwag kayong lalapit! Baba, dali! Baba! Luna masih tidak bisa mempercayainya. Ia pulang ke rumah mencari neneknya untuk meminta senjata melawan iblis karena ia percaya bahwa adiknya diculik oleh makhluk halus. Namun tetangganya Nona Osang memberitahu bahwa ada tamu dari kapal yang datang untuk menemuinya. Tamu itu adalah Andrew dan Sonia. Melihat mereka berdua, Luna berteriak mengatakan bahwa mereka adalah iblis yang menculik adiknya. Luna menuduh mereka bukan orang kapal, tapi pemilik penthouse 77. Disinilah kebenaran terungkap sepenuhnya, guys. Sonia menjelaskan dengan lembut, nama kapal tempat Luna bekerja adalah Princesa Chevron. Dalam delusi Luna, nama itu disingkat menjadi P77 atau Penthouse 77. Andrew bukanlah pemilik rumah. Dia adalah Kapten Mula, kapten kapal tersebut. Dan akhirnya Luna ingat pernah mengenalkannya pada Jonas lewat video call. Dan fakta yang paling menyakitkan pun terkuak. Kapten Mulak atau Andrew berkata bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Jonas meninggal dunia saat panggilan video itu berlangsung. Saat Luna bekerja di kapal, Jonas mengalami serangan asma hebat saat video call dan tidak ada yang menolongnya. Luna menyaksikan adiknya meninggal lewat layar ponsel. Guncangan mental dan rasa bersalah yang begitu hebat membuat Luna melompat ke laut untuk melakukan bundir. Dan itulah adegan orang melompat di awal film. Tulong, ma'am, tulong. Yung kapatid ko po nag-iwan. Ia diselamatkan oleh Dr. Jack yang dalam delusinya menjadi manajer lobi. Pria bernama Theo sebenarnya adalah Al Morales, mantan kekasihnya di kapal. Luna mengalami trauma psikis yang parah. Otaknya menolak menerima kematian Jonas. Ia menghapus kejadian itu dan menciptakan realitas baru di mana Jonas masih hidup. Mengubah nama kapal Princesa Chevron menjadi apartemen Penthouse 77 dan mengubah kru kapal menjadi penghuni apartemen yang jahat. Semua interaksi Luna dengan Jonas setelah ia pulang hanyalah halusinasi. Meskipun keempat orang itu, kapten, penumpang, mantan pacar, dan dokter menjelaskan kebenarannya, Luna masih tetap sulit untuk menerima dan pikirannya kembali masuk ke dalam penthouse imajinernya. Ay, payagan ka ulit sumampas sa prinsesa. Ikaw kulong niyo ako nun. Paglalaro.
Dan kini halusinasinya semakin mengerikan, di mana ia melihat orang-orang berubah wujud menjadi sosok mengerikan. Luna masih terus mencari Jonas. Jonas, nasaan ka na ba? Beberapa saat kemudian, dalam alam bawah sadarnya, seorang wanita menyuruhnya menghadapi kebenaran. Tulungan mo ako, Jonas. Luna akhirnya bertemu Jonas sekali lagi dalam memori panggilan video terakhir mereka. Ia diperlihatkan di detik-detik terakhir saat Jonas meninggal dunia. Dengan berurai air mata, Luna memangku adiknya. Sekarang Luna bisa menerima kenyataan bahwa adiknya yang paling ia cintai telah tiada. Dalam pangkuan itu, adiknya berkata bahwa anugerah terindah yang diberikan Tuhan adalah dia diberikan seorang kakak seperti Luna. Begitupun Luna menjawab bahwa Luna pun sangat beruntung mempunyai adik seperti Jonas. Dan kata terakhir yang terucap adalah salam perpisahan yang mendalam di antara keduanya. Luna terbangun di dunia nyata. Meski hatinya hancur, ia mulai melangkah menuju pemulihan. Film ini mengajarkan kita satu hal yang menyayat hati, bahwa terkadang iblis yang paling menakutkan bukanlah hantu atau monster, melainkan rasa kehilangan yang tidak mampu kita terima. Dan tindakan paling berani yang bisa dilakukan manusia bukanlah melawan kegelapan, melainkan merelakan orang yang paling kita cintai untuk pergi selamanya.